Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifah Nadila dari kelas Mubtadi Tarbiyah 5 dengan dosen pembimbing Ustadz Thohir. Di sini saya akan menjelaskan mengenai adawatul istifham atau kalimat tanya dalam bahasa Arab. Sebelum kalian menyimak video dari saya, ada baiknya Anda klik video atau link yang ada di deskripsi. Itu merupakan acuan referensi dari saya untuk memberikan pemahaman materi mengenai adawatul istifham. Adawatul istifham merupakan seperangkat kalimat atau alat yang digunakan untuk menanyakan sesuatu. Nah, dari video yang sudah ada di link itu, adawatul istifham ada 5. Yang pertama yaitu man, yang kedua ada kaifa, yang ketiga ada mata, yang keempat aina, dan yang kelima ada limaza. Untuk adawatul istifham pertama, kita membahas mengenai man yang artinya siapa. Nah, kata man atau yang berarti siapa ini digunakan untuk menanyakan seseorang atau bertanya tentang seseorang, juga digunakan untuk menanyakan kepemilikan dari suatu benda. Contohnya dalam video yang ada di link deskripsi itu misalnya man ladaihi kitabun, man ladaihi kitabun yang artinya siapa yang punya buku. Nah, itu menanyakan kepemilikan dari buku tersebut. Selanjutnya, adawatul istifham yang kedua yaitu kaifa yang artinya bagaimana. Kata tanya kaifa atau yang berarti bagaimana ini digunakan untuk menanyakan cara melakukan suatu tindakan atau juga digunakan untuk menanyakan suatu hal atau peristiwa yang sudah terjadi. Nah, contoh yang ada di video link deskripsi itu misalnya kaifa haluk yang artinya bagaimana kabarmu. Nah, di sini menanyakan suatu hal yaitu tentang kabar dari seseorang. Contoh kedua ada kaifa sona'al khizanah. Kaifa sona'al khizanah yang artinya bagaimana cara membuat lemari, bagaimana kamu membuat lemari. Nah, itu menanyakan sebuah tindakan dari yang kita lakukan untuk membuat lemari tersebut. Adawatul istifham yang ketiga ada mata yang berarti kapan. Kata tanya mata atau kapan ini digunakan untuk menanyakan waktu dari sebuah peristiwa, baik peristiwa yang belum, yang akan, atau yang telah terjadi. Nah, contoh penggunaannya sendiri di dalam video link deskripsi itu mata yadukul jarosa, mata yadukul jarosa yang artinya kapan bel itu akan berbunyi. Itu menanyakan waktu kapan belnya itu akan berbunyi, seperti itu. Adawatul istifham yang keempat yaitu aina yang artinya ada dua, bisa di mana, bisa kemana. Nah, ini digunakan untuk menanyakan suatu lokasi atau tempat. Penggunaannya sendiri tergantung kalimatnya ya, bisa diartikan di mana, bisa diartikan kemana. Contoh adawatul istifham yang keempat, aina dhahaba abi, aina dhahaba abi yang artinya kemana ayahku pergi. Nah, hal tersebut menanyakan sebuah lokasi perginya ayahnya itu. Itu bisa menggunakan adawatul istifham yang keempat yaitu aina yang artinya di mana atau kemana. Adawatul istifham yang kelima yaitu limaza. Limaza yang artinya mengapa. Nah, kata-katanya limaza atau mengapa ini digunakan untuk menanyakan sebab akibat dari suatu kejadian atau peristiwa. Contohnya ialah limaza dhahabta ila tabib, limaza dhahabta ila tabib yang artinya mengapa kamu pergi ke dokter. Menanyakan sebab mengapa kamu pergi ke dokter. Nah, itu bisa menggunakan kata tanya limaza yang artinya mengapa. Selanjutnya, contoh penggunaan adawatul istifham dari saya sendiri. Yang pertama mengenai adawatul istifham man atau siapa. Contoh yang pertama yaitu man hiya, siapa dia. Lalu yang kedua ada man yadrusu fil fasli, man yadrusu fil fasli yang artinya siapa yang mengajar di kelas. Selanjutnya, contoh penggunaan adawatul istifham yang kedua yaitu kaifa. Nah, contoh yang pertama, kaifa tadhhabu ilal jami'ah, kaifa tadhhabu ilal jami'ah yang artinya bagaimana kamu pergi ke kampus, bagaimana kamu pergi ke kampus. Contoh yang kedua, kaifa tatbahinal asidah, kaifa tatbahinal asidah yang artinya
bagaimana cara memasak bubur? Nah, ini menanyakan tindakan apa yang harus dilakukan untuk memasak bubur. Selanjutnya, contoh adawatul istifham yang ketiga yaitu mata atau kapan. Contoh yang pertama yaitu mata tadhabu ilal hadiqah. Mata tadhabu ilal hadiqah, yang artinya kapan kamu pergi ke kebun, menanyakan waktu kapan dia akan pergi ke kebun. Contoh yang kedua, mata tashtari hadhil qahwah. Mata tashtari hadhil qahwah, yang artinya kapan kamu membeli kopi ini. Kapan kamu membeli kopi ini, menanyakan waktu kapan seseorang membeli kopi. Selanjutnya, contoh penggunaan adawatul istifham yang keempat yaitu aina atau di mana. Contoh yang pertama, aina taskunina ya Aisyah. Aina taskunina ya Aisyah, yang artinya di mana kamu tinggal wahai Aisyah. Di mana kamu tinggal wahai Aisyah, yang menanyakan tempat tinggal dari Aisyah. Contoh yang kedua, aina dhahabta usratuka. Aina dhahabta usratuka, yang artinya kemana keluargamu pergi. Lalu contoh penggunaan adawatul istifham yang kelima yaitu limadza. Contoh yang pertama, limadza tal'abu fil mal'ab. Limadza tal'abu fil mal'ab, yang artinya mengapa kamu bermain di tempat bermain. Mengapa kamu bermain di tempat bermain. Contoh yang kedua, limadza la turidu an ta'kulu. Limadza la turidu an ta'kulu, yang artinya mengapa dia tidak mau makan. Mengapa dia tidak mau makan, menanyakan sebab mengapa dia tidak mau makan. Baik, usai sudah penjelasan saya mengenai adawatul istifham, dapat disimpulkan bahwa adawatul istifham ialah penggunaan kalimat tanya yang digunakan untuk menanyakan sesuatu dengan contoh man siapa, kaifa bagaimana, aina di mana, mata kapan, dan yang terakhir limadza yang artinya mengapa. Baik, itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan pengucapan ataupun kesalahan tata letak kalimatnya. Dan semoga kita semua diberkahi oleh Allah untuk menuntut ilmu hingga nantinya kita menjadi orang yang sukses seperti apa yang diceritakan orang tua dan kita sendiri. Jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.